Selamat malam, kembali pada mata kuliah K4 untuk materi identifikasi dan penilaian resiko K3 pada proyek pembangunan jembatan yang saya ambil oleh Aditya Ando Yosafat. Sebelum kita masuk pada penilaian dan identifikasi resiko, yang pertama yang harus kita tahu adalah resiko K3 itu adalah apa? Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah mempunyai 2 dimensi atau parameter, yaitu peluang atau probabilitas dan akibat atau konsekuensi. Dari nilai mempunyai 2 dimensi yaitu parameter yang tadi, kita dapat menentukan resiko yang dari probabilitas atau peluang dikalikan dengan konsekuensi. Dari pekerjaan konstruksi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang diantaranya adalah resiko K3 konstruksi adalah ukuran atau kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah penilaian tingkat risiko K3 konstruksi. Adalah dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko. Ada beberapa kategori, ada 3 kategori peluang K3 konstruksi. Yang pertama adalah peluang risiko tinggi, yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Yang selanjutnya adalah risiko sedang. Pada kategori ini mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Selanjutnya adalah kategori pada risiko kecil, yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. Sebelum kita masuk pada identifikasi bahaya, kita perlu untuk mengetahui dulu apa itu bahaya. Secara definisi, bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber atau situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semua hal-hal yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah jenis bahaya. Banyak sekali jenis bahaya diklasifikasikan menjadi benda bergerak, benda diam, benda fisik, aliran listrik, bahan kimia, biologis, ergonomis, dan psikologis. Kita selanjutnya akan mendefinisikan analisis risiko, penilaian risiko, dan pengendalian. Apakah itu? Analisis risiko atau risk analysis adalah kegiatan yang menguraikan suatu risiko dengan cara menentukan besarnya kemungkinan atau probabilitas dan tingkat keparahan dari akibat atau konsekuensi suatu risiko bahaya. Kita lanjut kepada penilaian risiko atau risk
assessment adalah menilai suatu resiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat standar resiko yang telah dapat ditoleransi atau ditetapkan. Selanjutnya adalah melakukan pengendalian atau adalah segala upaya untuk meniadakan resiko yang akan terjadi. Penilaian resiko ketiga. Yang pertama adalah akibat atau keparahan, severity. Ada dibagi menjadi 3 poin, 3 nilai 1, 2, dan 3 dengan masing-masing klasifikasi. Nilai 1 adalah luka ringan, nilai 2 adalah luka sedang, dan nilai 3 adalah luka berat yang menyebabkan cacat atau kematian. Selanjutnya adalah kemungkinan atau probabilitas tadi sama juga dibagi menjadi 3 poin, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 dengan klasifikasi nilai 1 jarang terjadi, nilai 2 kadang-kadang terjadi, dan nilai 3 sering terjadi. Tingkat resiko kegiatan adalah nilai rata-rata dari resiko. Untuk mengetahui tingkat resiko yang akan terjadi, maka kita dapatkan dari perkalian dari frekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi dikalikan dengan akibatnya. Maka dari itu dapat kembali diklasifikasikan menjadi 3 jenis resiko dengan nilai 1 sampai 2 itu adalah resiko rendah, nilai 3 sampai dan 4 adalah resiko sedang, nilai 6 sampai dengan 9 sama dengan adalah resiko tinggi. Nah, berikut adalah identifikasi dan penilaian resiko yang saya laksanakan, yang saya coba lakukan pada konstruksi jembatan dengan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penilaian resiko dari kekerapan, keparahan, dan tingkat resiko dan kesimpulan pada akhirnya. Menjadi kesimpulan, uraian pekerjaan itu menjadi resiko tinggi, sedang, atau rendah. Yang pertama kita ambil satu uraian pekerjaan pada penyediaan balok jembatan. Pada penyediaan balok jembatan, kita mengidentifikasikan menjadi beberapa bahaya. Yang pertama, terkena manuver alat berat, itu kekerapannya adalah memiliki poin 3, keparahannya memiliki poin 1, dengan nilai perkalian dari nilai risiko perkalian dari kekerapan dan keparahan adalah sama dengan 3, dengan klasifikasi jenis risiko adalah sedang. Selanjutnya adalah kejatuhan material, kekerapannya adalah 3, keparahannya 2, tingkat resikonya sama dengan 6. Pada penyediaan balok jembatan, kejatuhan material ini untuk identifikasi bahaya ini memiliki tingkat resiko yang tinggi dengan nilai 6. Selanjutnya adalah kejatuhan alat berat dengan kekerapan 3, keparahan 1, tingkat resikonya 3, dengan tingkat resiko sama dengan sedang. Selanjutnya adalah girder, robohnya girder, kekerapan 3, keparahan 1, tingkat resiko 3, tingkat resikonya sama dengan sedang. Begitu juga pada galian struktur abutmen, pembuatan pondasi jembatan, pembuatan abutmen jembatan, pemasangan balok girder, pemasangan diafragma, pemasangan dek, pemasangan besi tulang untuk lantai jembatan dan pengecoran lantai jembatan, dan pembuatan plat injak jembatan.
Masing-masing telah saya identifikasikan bahayanya, kemudian saya berikan nilai dari kekerapan dan keparahan, dan kemudian saya kalikan dari nilai kekerapan dan keparahan menjadi tingkat resiko dengan kesimpulan pada penilaian resiko dan identifikasi resiko pada proyek pembangunan jembatan rata-rata adalah memiliki tingkat resiko sedang, dan pada sedangkan pada penyediaan balok jembatan untuk identifikasi bahaya kejatuhan material itu memiliki resiko yang cukup tinggi dengan poin 6 dan memiliki tingkat risiko rendah pada pembuatan abut menjembatan dengan identifikasi bahaya tertimbun galian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pada vlog ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah melihatnya, telah berkunjung pada YouTube saya. Dan sekian dan terima kasih. Selamat malam.